الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, pada darat sebelumnya kita sudah membahas penjelasan dari muallif rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang terjumatun harfiyatun biqismaiha, terjemah harfiah dengan dua macamnya, bil mithil wa bi ghairil mithil, dan juga terjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah. Beliau juga menjelaskan bahwasanya terjumatun harfiyatun bil mithil au bi ghairil mithil laisat tafsiran lil Quran. Terjemah harfiah tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran sebagaimana telah lewat penjelasannya. Adapun terjemah ma'nawiyah tafsiriyah, maka ini bisa dibawa ke pengertian tafsir untuk Al-Quran. Dan beliau juga menjelaskan atau membawakan satu contoh berupa ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-29, menjelaskan tentang ukuran perbedaan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Waqad taqaddam. Wa ala kulli hal fanafidina azikumullah wal hasil wal maqsad fi hadhihi al-mas'alah, bahwasanya terjemah yang dimaukan dalam bab tafsir itu adalah terjumatun ma'nawiyatun tafsiriyah bila syak. Baik. Sekarang tinggal permasalahan apa perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, al-farqu baina at-tafsiri wa at-tarjumati at-tafsiriyah. Perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiriyah. Beliau mengatakan yufarraqu baina at-tafsiri wa at-tarjumah at-tafsiriyah min jihatain. Tafsir dan terjemah tafsiriyah itu dibedakan dari dua sisi. Jadi beliau menjelaskan ada dua sisi perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Al-jihatul ula, sisi yang pertama yang menunjukkan perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Sisi yang pertama adalah ikhtilaful lughatain. Ya, ikhtilaf al-lughatain, perbedaan pada dua bahasa, yaitu bahasa yang ada pada tafsir dengan bahasa yang digunakan untuk terjemah tafsiriyah. Falughatut tafsir takunu bilughatil asl. Maka bahasa yang digunakan dalam masalah tafsir itu adalah bahasa asal, yakni bahasa Al-Quran, dengan menggunakan uslub bahasa Al-Quran. Kama huwal muta'araful masyhur, sebagaimana hal itu sudah diketahui pada kitab-kitab tafsir yang ada. Jadi kalau antum memperhatikan para ulama a'immatu al-mufassirin, para imam-imam ahli tafsir, ketika mereka membawakan sebuah ayat misalnya, kemudian mereka tafsirkan ayat tadi, bahasanya itu mirip dengan lughatul asl, dengan lughah Al-Quran, seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, atau tafsir As-Sa'di rahimahullah, Taisir Karimur Rahman, tafsir Kalamil Mannan, dan tafsir yang lain. Kalau anda perhatikan, ketika dibawakan sebuah ayat, biasanya kan kalau kita tafsir
dibawakan bentuk Al-Quran secara utuh, ya kan? Baru di sampingnya tafsir-tafsirnya. Biasanya pakai rakom, ya, pakai rakom. Kalau anda melihat dalam kitab Zubdatut Tafsir, pernah dengar? Zubdatut Tafsir itu ringkasan untuk kitab tafsirnya Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Fathul Qadir itu Fathul Qadir itu besar, berjilid, disaripatikan menjadi Zubdatut Tafsir. Nah, Zubdatut Tafsir ini tafsirnya itu berakam, jangan rakam. Misalnya surat Al-Baqarah yang dibahas nomor 1, 2, 3 disesuaikan dengan ayatnya. Tapi kalau dalam tafsir As-Sa'di itu kan disebutkan ayatnya yang mau ditafsirkan dengan nomor ayatnya, ya kan? Itu kalau anda perhatikan ketika beliau para imam ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat itu dengan bahasa asalnya, dengan bahasa asalnya. Antum lihat gaya bahasa ketika menafsirkan ayat tadi, bukan dengan cara terjemah, tetapi dengan cara syarhul kalam bilughatil Quran, menjelaskan kalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Antum cek. Baik. Kalau misal kata bikhilaf at-turjumat at-tafsiriyah fa innaha takunu bilughatin ukhra. Berbeda dengan terjemah tafsiriyah, dia itu dengan menggunakan bahasa yang lain, yakni bilughatin ghairi lughatil Quran, dengan bahasa bukan bahasa Al-Quran. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya, yakni dia pahami dulu ayatnya, ya, dipahami dulu ayatnya, setelah jelas siap sibabnya, konteks kalimatnya menunjukkan akan apa hukumnya wala akhirih, baru diterjemahkan sama dia. Ya, ata bitarkibin akhar, dia mendatangkan susunan kalimat yang lain. Ya kan? Yang kalimat yang dia bawakan itu dengan bahasa dia sendiri itu mencakup apa yang diinginkan dalam ayat yang dibawakan. Sama taqaddam. Berbeda kalau dia babnya tafsir, bukan terjemah, tafsir. Ketika membawakan ayat, bawakan ayat ini, tafsirnya demikian, lanjut lagi, tafsirnya demikian, lanjut lagi, tafsirnya demikian, ya kan? Jadi seakan-akan ayat itu dibikin kayak hiwar. Araftum hiwar, al-muhawarah, percakapan. Ya kan? Sering. Seperti dalam tafsir As-Sa'di. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Antum lihat, dibawakan ayat, dipenggal, ayat lagi dipenggal, ayat lagi dipenggal, itu tafsirnya. Paham? Kalau terjemah tafsir ya dibawakan ayatnya, selesai, salat, sudah paham maknanya, baru kemudian dibawakan terjemahnya. Paham? Jadi setelah tidak langsung terjemah tafsiriyah itu merupakan makna kesimpulan dari ayat yang dibawakan. Buah dari pemahaman dia pada sebuah ayat. Terjemah tafsiriyah itu pun harus melihat tafsir dulu. Tidak mungkin dia bisa tahu makna daripada ayat tadi kalau tidak melihat tafsirnya, ya kan? Melihat tafsir dulu, baru kemudian sudah paham, baru diterjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Kama taqaddam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama dari apa ya, ikhwah? Dari al-farq, dari perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiri. Al-jihatus tsaniyah, sisi yang kedua. Antum perhatikan. Yumkinu liqari'it tafsir wa mutafahhimihi ay yulahiza ma'ahu nazm al-asl wa dalalatahu. Mungkin untuk orang yang membaca tafsir dan orang yang memahami tafsir, mungkin bagi dia untuk yulahab, memperhatikan susunan aslinya dan dilalah bahasa aslinya. Tahu dilalah, yakni apa yang ditunjukkan oleh bahasa Al-Quran. Fa in wajadahu khata'an nabbaha alaihi wa aslahahu. Kalau dia mendapati pada tafsirnya itu ada kesalahan, maka dia tanbih, dia beri catatan dan dia benarkan. Walau farada annahu lam yatanabbah,
lima fit tafsir min khata'in, kalau seandainya dia tidak memperhatikan adanya kesalahan pada tafsir tadi, tanabbaha lahu qari'un akhar, maka akan dijelaskan kesalahannya oleh pembaca yang lain. Ini kalau dia membaca kutubut tafsir, membaca kitab-kitab tafsir. Ketika dia membaca kitab tafsir, misalnya tafsir surat ini ayat yang kesekian, dia baca tafsirnya. Ternyata kalau dia melihat, oh ini tafsirnya dia yang salah, mesti akan tahu dia itu kesalahan. Meskipun dia tidak tahu kalau itu kesalahan, akan dibenarkan oleh yang lainnya yang membaca. Paham? Yakni intinya, yang namanya tafsir itu bisa dikoreksi sesuai dengan pemahaman orang masing-masing, sesuai dengan riwayat yang mereka pegang. Paham? Kan ada terkadang satu ayat tafsirnya banyak. Paham ya? Bukan tafsir bil misal, bukan tafsir bil misal. Kalau tafsir bil misal lain lagi urusan nanti. Kalau tafsir bil misal nanti pembahasannya. Yakni tafsir satu ayat tafsirnya berbeda. Perbedaannya ini kenapa? Dikarenakan masing-masing orang memiliki ijtihad ketika dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan riwayat yang ada pada dia. Paham? Nah, itu kalau dia membaca kitab tafsir. Wa amma qari'ut turjumah, adapun kalau dia membaca turjumahnya, bukan baca tafsirnya, tapi dia baca turjumahnya, la yatasanna lahu dzalik, maka dia tidak akan bisa menerapkan apa yang dia terapkan pada tafsir. yakni nggak bisa sembarangan dia salahkan. Li jahlihi bi nadhmil Qur'an wa dilalatihi, dikarenakan dia tidak tahu tentang susunan Al-Qur'an dan dilalahnya, yakni apa yang ditunjukkan oleh bahasa Al-Qur'an. Bal kullu ma yafhamuhu wa ya'taqiduhu anna hadhihi turjumah allati yaqra'uha wa yatafahhamu ma'naha tafsirun sahihun lil Qur'an. Bahkan setiap apa yang dia pahami dari bacaan dia dan apa yang dia yakini daripadanya, bahwasanya terjemah yang dia baca, yang dia pahami maknanya itu adalah tafsir yang sahih untuk Al-Qur'an. Yakni kalau dia membaca terjemah tafsiriyah untuk Al-Qur'an, itu dia akan memahami itu benar. Paham? Itu benar. Wa amma ruju'uhu ila al-aql wa muqaranatuhu biturjumah falaysa mimma yadkhulu tahta tawqihi ma dama lam ya'rif lughat al-Qur'an. Adapun kalau dia merujuk kepada al-asl, yakni kembali kepada tafsir dan kemudian distudi dibandingkan dengan terjemah yang ada, maka ini termasuk perkara yang dia tidak mampu selama dia tidak mengenal bahasa Al-Qur'an. Ini sisi yang kedua, yakni ditinjau dari segi pembacanya. Kalau dia membaca tafsir, mungkin dia akan menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman dia, yakni ikhtilaf fi tafsir ayat, sesuai dengan ijtihad dia dan sesuai dengan riwayat yang dia pegangi. Mungkin ada yang melihat riwayat tentang tafsir ini dianggap sahih sama dia, jadi tafsirnya sesuai dengan riwayatnya. Ada yang menafsirkan sesuai dengan riwayat yang dia pegang, oh ternyata baik, dan dipakai tafsirnya dari yang lain. Itu mungkin bisa. Adapun kalau terjemah tafsiriyah itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah hasil matang. Mafhum? Orang kalau mau menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah itu harus paham betul dengan nazaman Al-Qur'an dan juga dilalah lughahnya. Baru bisa dia menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah. Paham? Kalau dia tidak tahu nazaman Al-Qur'an dan dilalahnya, dia tidak akan bisa untuk membandingkan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Dicocokkan gitu, ini tafsir, ini terjemahnya. Benar apa enggak? Kalau dia tidak paham masalah nazaman Al-Qur'an, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Madama lam ya'rif lughat Al-Qur'an, selama dia tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an. Wa ala kulli hal qanafidina a'azakumullah at-tafsir wa terjemah at-tafsiriyah kilahuma yakhtalifan. Ya, tafsir dengan terjemah tafsiriyah dua-duanya itu berbeda. Tafsir sendiri, terjemah tafsiriyah itu tersendiri.
Kalau tafsir dengan bahasa Al-Quran, jangan menggunakan nazam Al-Quran. Tapi kalau terjemah tafsiriyah, itu tidak. Yakni ata bitarkibin akhar. Dia menggunakan tarkib susunan kalimat yang lain sesuai dengan pemahaman dia ketika memahami ayat dan tafsirnya. Baik. Selesai pembahasan tentang perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiriyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir. Ya, pembahasan terakhir dari muqaddimah yang dibawakan sama al-muallif rahimahullah. Syurutut terjemah at-tafsiriyah. Syarat-syarat terjemah at-tafsiriyah. Yang terakhir. Beliau mengatakan, "Nadhkur asy-syuruta allati yajibu an tutawaffara wa tura'a." Kita akan sebutkan, kata beliau, syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dan syarat-syarat yang wajib untuk diperhatikan. Litakuna turjumatut tafsiriyatu turjumatan sahihatan maqbulatan. Agar turjumah tafsiriyah tadi dianggap sebagai turjumah yang sahih yang bisa diterima. Wa ilaika hadhihi syurut, dan engkau bisa melihat syarat-syarat yang beliau bawakan. Dibawakan di situ ada sekitar 4 syarat. Nah, awalan, yang pertama. Jadi sekarang kita membahas tentang syarat terjemah tafsiri. Paham ya? Yakni syarat seseorang itu bisa menerapkan yang namanya terjemah tafsiri. Harus memperhatikan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, awalan, an takuna turjumatu ala syaritatit tafsir. Terjemah tafsiriyah tadi itu syaratnya harus mirip dengan syarat tafsir. Apa itu? Yaitu la yu'awwalu 'alaiha illa idza kanat mustamaddatan min al-ahaditsin nabawiyyah. Yakni terjemah tadi tidak bisa dipegangi kecuali kalau dia diambil dari hadis-hadis nabawi wa ulumul lughatil arabiyyah, dan bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab banyak. Ya, ilmu bahasa Arab banyak. Ada berapa? 12. Ada 12 ilmu bahasa Arab. Ada mengatakan lebih. Ada balaghah, ada bayan, ada badi', ada ma'ani, ada nahwu, ada saraf, wa hakadha. Yang paling penting an-nahwu wa saraf. Wal usul al-muqarrarah fi syariat al-islamiyah, dan juga diambil dari usul, pokok-pokok yang diakui dalam syariat Islam ini. Ini syaratnya. Syarat yang pertama, yakni yang namanya terjemah tafsiriyah itu harus diambil dari hadis Nabi, atau diambil dari bahasa Arab yang murni, atau diambil dari usul syariah, pokok-pokok syariat Islam, seperti tafsir. Jadi untuk bab ini syarat terjemah tafsiriyah dengan tafsir itu sendiri sama. Tafsir dipersyaratkan harus berasal dari hadis Nabi SAW, dan juga ulumul lughah al-arabiyyah, dan juga usul syariah. Demikian pula terjemah tafsiriyah harus diambil dari hadis, dari ulumul lughah, dan juga dari usul syariah. Atau dengan kata lain, yang namanya tafsir itu harus ada mana situ ya ikhwan, harus ada mana situ dalam pembahasan al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Yang namanya tafsir harus ada riwayatnya. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Tana'ud. Ada mengaduk tak? Ya kan? Yang namanya tafsir itu kan riwayatan, berkaitan dengan riwayat, yakni berkaitan dengan ma warada an Rasulillah wa an ashabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min riwayat. Ada tak? Tadhakkarun hadha al-masalah. Tastahdirunahu? Sudah hadir? Naam, baik. La tana'ud.
Demikian. Ini syaratnya. Fala budda, kata beliau. Maka harus lil mutarjim, bagi orang yang menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, min i'timadihi, untuk bersandaran fi istihdari ma'na al-asl, ketika dia mendatangkan makna asalnya, ala tafsirin arabiyyin mustamaddin min dzalik. Harus bersandarkan dengan tafsir bahasa Arab yang diambil dari 3 sumber tadi. Hadis Nabi, ilmu lughah al-arabiyyah, dan juga usul asy-syari'ah. Ini syarat yang pertama. Maka bagi orang yang ingin menerjemahkan terjemah tafsiriyah, itu harus melihat dulu tafsirnya. Kama taqaddam. Ya kan? Harus melihat dulu tafsirnya. Tafsir yang seperti apa? Yakni tafsir yang diambil dari 3 pokok tadi. 3 usul tadi. Ya, al-hadis an-nabawiyah atau asar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, kemudian ulumul lughah al-arabiyyah, dan juga usul asy-syari'ah. Mafhum? Nah. Amma idza istaqalla bi ra'yi. Adapun kalau dia hanya mengandalkan pikiran dia saja, hanya sekedar tersandarkan dengan rasio belaka, gitu. Fi istihdari ma'na al-Qur'an, ketika dia ingin mendatangkan makna Al-Qur'an. Aw tamada 'ala tafsirin laisa mustamaddan min tilkal usul, atau dia bersandarkan dengan tafsir yang tidak diambil dari usul-usul yang ada. Tafsir yang lepas dari hadis, la riwayah, la hadis, wala asar, wala khabar. Kemudian tidak diambil dari bahasa, kemudian tidak diambil dari usul syariah. Tafsir apa itu? Tafsir, tapi tafsir alam mereka. Nah, tidak diambil dari itu. Fala tajuzu turjumatuhu wala yu'taddu biha. Maka tidak boleh untuk melakukan yang namanya terjemah tafsiriyah, dan terjemahnya tidak diambil. Kama la yu'taddu bitafsir idza lam yakun mustamaddan min tilkal manahil. Sebagaimana tafsir itu tidak dianggap kalau tidak diambil dari sumber-sumber yang sudah dibawakan. Mu'tamidan ala hadhihi usul, yang berpegangan pada usul-usul yang telah disebutkan. Baik, ini syarat yang pertama. Wal hasil kana bidina azakumullah wa ala kulli hal. Syarat yang pertama ini adalah seseorang ketika dia ingin menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, maka dia harus bersandarkan pada tafsir Al-Qur'an yang dibangun di atas 3 perkara. Dibangun di atas hadis an-nabawiyah, atau ulumul lughah al-arabiyyah, atau usul syariah al-islamiyah al-mutahharah. Nah, tanya. Ilmu bahasa Arab itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tafsir Al-Quran. Bahkan salah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, habrul ummah, wa bahrul ulum, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ini sering menafsirkan gharaib Al-Quran, kata-kata yang gharib dalam Al-Quran, dengan asy'ar, dengan syair. Bahkan bisa dikatakan beliau ini adalah orang pertama yang melakukan faedah seperti ini. Ketika ditanya tentang sebuah ayat, apa maknanya, dia bawakan syair. Ketika ditanya sebuah ayat, apa maknanya, dibawakan syair. Saya insyaallah tentang biografi siapa beliau. Nah, tenang aja. Baik, ini intinya. Yang penting yang namanya mutarjim itu harus bersandarkan dengan tafsir. Tafsir Arab, ingat ya, tafsirun Arabiyyun. Tafsir Arab yang bersandarkan pada 3 sumber yang telah disebutkan. Nah, sanian, yang kedua, ayyakuna al-mutarjimu ba'idan 'anil maili ila aqidatin zaifatin tukhalifu ma jaa'a bihil Qur'an. Sang penerjemah tadi itu harus jauh dari kecondongan kepada akidah yang rusak, yang menyimpang, yang menyelisihi apa yang Al-Quran itu turun dengan, yakni yang menyelisihi Al-Quran. Wa hada syaratun lil mufassir aidan. Ini juga syarat untuk mufassir juga. Jadi mutarjim dengan mufassir
itu harus selamat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan yang rusak, dari keyakinan-keyakinan yang berbau-bau bid'ah. Ini betul-betul sunniyun salafi. Fa innahu law mala wahidun minhuma, dikarenakan kalau seandainya masing-masing dari keduanya, siapa itu? Mufassir wa mutarjim. Kalau masing-masing dari keduanya ini, mufassir dan mutarjim, itu condong ila aqidatin fasidatin, condong kepada akidah yang rusak, la tasallatat ala tafkir, maka akidah yang rusak tadi akan bercampur dengan pemikiran dia. Ya. Pemikiran dia, cara berpikir dia, opini dia itu rusak. Nah. Faida bil mufassir wa qad fussira tabaqan li hawahu. Kalau hal itu terjadi pada mufassir, maka dia akan menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Wa idza bil mutarjam atau bil mutarjim wa qad, itu salah harakat semua itu ya. Fa idza bil mufassiri wa qad fassara tabaqan li hawa wa idza bil mutarjimi wa qad tarjama wifqan li muyulihi. Nah, dan kalau hal itu terjadi pada mutarjim, sang penerjemahnya ini memiliki i'tiqad yang sesat, yang menyimpang, bid'ah, sesat, menyesatkan. Kalau dia memiliki pemikiran seperti itu, maka dia akan menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kecondongan dia. Wa kilahuma yab'adu bidzalik, dan keduanya itu jauh anil Quran wa hudahu, jauh dari yang namanya Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. Ini syarat yang kedua. Yakni apa? Harus selamat dari akidah-akidah yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Ini syarat untuk mutarjim dan juga syarat untuk mufassir. Dua-duanya harus memenuhi syarat ini. Nah, kalau dia memiliki afkar yang enggak benar, afkar yang enggak beres, maka dia akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kan? Misal dia ini ketua partai misalnya, partai Qamar Najm. Akhirnya dia mencari dalil untuk partai dia dari Al-Quran. Wan najmi idza hawa ma sahibukum apa? Gimana? Ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ila akhirih. Ada kata-kata an-najm, bintang. Berarti sama dengan partai saya, bintang. Masyaallah. Ditafsirkan dengan seperti itu. Dimaknakan, dibawa ke pengertian mazhabnya. Itu salah. Sesat, menyesatkan. Musyidun dzahik. Kami akan ketawa kalau dengan tafsir dia. Tafsir ngawur. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Salisan, ayyakuna al-mutarjimu aliman bil lughatain, al-mutarjam minha wal mutarjam ilaiha. Sang penerjemah itu betul-betul harus tahu dua bahasa sekaligus. Bahasa Al-Quran dan bahasa dia sendiri. Ya. Jadi dia harus tahu betul seluk-beluk bahasa Al-Quran. Dia juga harus betul ketika dia mengucapkan bahasa dia sendiri. Khabiran bi asrariha, harus betul-betul khabir. Khabir itu lebih tajam daripada alim. Betul-betul paham betul rahasia, misteri di balik bahasanya. Ya'lamu jihadal wada' wal uslub wad dilalah li kullin minhuma. Dia tahu peletakan bahasa tadi, gaya bahasa tadi, dan dilalah bahasa tadi. Ini syarat yang ketiga. Yakni apa? Ilmu bahasanya itu harus matang. Jadi tidak sekedar tahu ini mubtada, ini khobar, ini fa'il dirofa, mubtada dirofa. Ini nakirah, ini ma'rifat. Tanda isim itu alif lam. Wa ila akhirih.
jadi ilmu dasar bahasa Arab. Hatam Tufang misalnya, langsung dia menerjemahkan Al-Quran dengan kecanggihan bahasa dia, semeraut, hancur bahasa dia. Ya kan, jadi betul-betul harus matang bahasanya. Dikarenakan memang bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Kama taqaddam, tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang sama dengan bahasa Al-Quran. Bahkan bahasa Arab, dikarenakan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, itu merupakan induk dari semua bahasa yang ada. Ya, mau bahasa yang mana tuh? Semua bahasa di dunia ini, min awaliz zaman ila akhiriz zaman. Bahasa yang mungkin kayak planet yang tidak bisa didengar, itu semuanya itu induknya bahasa Arab. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat wa yunzar fi sihhatiha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab ala sihhatih. Nabiullah Ismail alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia sudah sangat jelas, betul-betul jeplak bahasa Arab. Fakir, lughatun faqiratun. Bahasa kita itu bahasa miskin. Nyebut kitab saja kitab. Ya kan, dalam bahasa Arab pakai kitabun. Nyebut kursi saja kursi. Dalam bahasa Arab kursiyun. Ya toh? Nah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga mengikuti bahasa Arab. Dari segi susunannya. Yang namanya bahasa Arab itu ada yang namanya uslub, laf, wa nasr, murattab. Itu bahasanya. Bahasa Arabnya demikian. Lafun, wa nasrun, murattabun. Laf itu artinya apa? Apa? Lafun, malfuz. Apa bahasanya itu? Kalau ini di sini kan apa namanya? Bungkus. Masa dibungkus? Lafun, yakni ringkas, wa nasr, kemudian dijabarkan, murattabun, diurutkan. Yakni matan dulu baru syarah. Itu dalam bahasa Arab. Ada yang sebaliknya, nasrun, walafun, murattab, dibalik. Nasr dulu, rinci dulu, baru kemudian hasil akhir kaidah umum. Itu dalam bahasa Arab. Apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Yang dari rinci ke umum, umum ke rinci. Antum yang sudah tinggi sekolahnya apa? Yang dari umum ke rinci, yang dari rinci ke umum, apa namanya? Deduktif sama induktif. Yang induktif yang umum ke rinci, yang deduktif dari rinci ke umum. Oh gitu. Demikian. Bahasa Inggris niru. Apalagi dari segi pengucapannya. Bahasa Inggris kan antara tulisan dan pengucapan berbeda. Ya apa? Terus pokoknya aneh-aneh. Yang seperti kata lawar, BAT. Kalau kita bacanya at gitu ya. Mereka bacanya dead. Ya kan? Dalam bahasa Arab itu aja. Ya kan? Ya apa ya? Dalam pembahasan sorof itu ada sebagian wazan dengan keadaan tertentu itu secara pelafatan demikian, atau secara penulisan itu ada tambahan, tetapi ketika dilafazkan tambahannya tidak ada. Itu ada dalam sorof bahasa Arab ya. Jadi mereka semuanya itu muqallid, lughatun muqallidah. Semua itu taklid, mengikuti yang namanya bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bagaikan induknya. Ya, induk segala bahasa. Jadi jangan gengsi kalau belajar bahasa Arab. Mentang-mentang bahasa Inggris sudah dimasukkan dalam jajaran bahasa internasional. Bahasa Arab sudah apa belum? Sudah ya? Sudah, tenang aja. Bahasa Arab sudah dimasukkan dalam jajaran bahasa internasional. Jadi jangan gengsi. Wah, mau kemana? Mau mondok kemana? Kalbaina, ngapain? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa onta ya ini. Penting atau belajar good morning ya. Daripada harus bilang kaifahalu. Jangan minder, jangan gengsi. Bahasa Arab itu bahasa tertinggi. Tidak ada sastra manapun yang menandingi ketinggian bahasa Arab.
Apa buktinya? Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Tapi apa jadinya? Hancur. Mereka sendiri yang buat. Kalau Al-Quran, ada nggak yang ngotak-ngatik? Berani ngotak-ngatik, harus berhadapan dengan para mufassirin. Nah, ketahuan, langsung ketahuan. Nah, itu termasuk barokah dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Rabi'an, syarat yang keempat. Ayat ketuba li Qur'anin awalan, thumma yu'ta ba'dahu bitafsirihi. Ini cara kalau antum ingin menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah dalam bab tafsir. Caranya kata beliau, antum harus menulis dulu ayat Al-Qur'annya. Misal antum ingin menerjemahkan ayat A, bawakan ayatnya. Tsumma yu'ta ba'dahu bitafsirihi. Kemudian datangkan setelah itu tafsirnya. Dikarenakan memang yang namanya terjemah tafsiriyah itu harus dibangun di atas tafsir. Jadi tafsir dulu. Kemudian tsumma yatba'u hadza biturjumatihi tafsiriyah. Kemudian dia ikuti dengan terjemah tafsiriyah. Jadi ayat dulu, kemudian tafsirnya dengan lughatul Quran, kemudian baru terjemah tafsiriyahnya. Urutannya demikian. Kenapa? Hatta la yatawahhamu mutawahhimun atau hatta la yatawahhama mutawahhimun anna hadhihi turjumatun harfiyyatun lil Quran. Agar seseorang itu tidak menyangka turjumah di situ adalah turjumah harfiyah untuk Al-Quran. Dikarenakan sudah dibatasi dengan tafsir. Jadi ayat, tafsir, baru terjemah. Kalau tafsirnya tidak disebutkan ayat lalu terjemahnya, orang itu seakan-akan melihat ini terjemah harfiah. Ada itu tidak boleh. Kama tafadhal. Apa ya? Nah. Beliau mengatakan hadhihi hiya syurut allati yajibu mura'atuha liman yuridu ay yufassir al-Qur'an bi ghairi lughatihi tafsiran yaslamu min kulli naqdin yuwajjah wa 'aibin yultamas. Ini adalah syarat-syarat yang wajib untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ingin untuk menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan bahasa Al-Quran dengan tafsir yang selamat dari setiap kritikan yang ditujukan dan selamat dari aib yang dicari. Intaha. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kita dalam muqaddimah dari kitab Tafsir wal Mufassirun Ikhtisar Mujiz. Nah, dengan ringkas. Wa illa masih ada lagi pembahasan. Kalau dalam kitab Tafsir Mufassir sendiri ada lagi pembahasannya, tetapi permasalahan juz'iyah saja. Baru kita masuk dalam pembahasan inti daripada Tafsir wal Mufassirun. Yaitu tafsir di zaman Rasul SAW dan di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sudah gampang, sudah enak, bahasanya enak, mudah dipahami. Baik. Pasti. Kenapa Pak? Besok sudah Jumat. Pas. Ya kan? Antum bisa santai dulu lah. Setelah berperang dengan muqaddimah tafsir wal mufassirun, diajak mumet dulu. Besoknya Jumat fresh. Dari pagi sampai sore antum kosong, ya kan? Ya kan? Kosong. Antum bisa pendinginan. Baru nanti kita siap-siap bekal, kita berangkat ke zaman para nabi, ke zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah besok. Insyaallah kalau tidak ada halangan dan tidak ada udzur. Paham ya? Wallahu a'lam ya ikhwah. Bisa hatam apa tidak? Bab yang pertama ini saja masyaallah banyak. Belum bab yang kedua, belum bab yang ketiga, belum masalah kitab-kitab tafsir, belum yang lain, belum tafsir indal mazahib wal firaq, tafsir menurut para kelompok-kelompok sempalan,
Mantap itu. Tafsir inda Syiah, tafsir inda Rafidhah, tafsir inda Khawarij, tafsir inda Sufi. Perlu itu. Ya kan? Supaya antum tahu. Ma'rifatus syarr muhim. Mengetahui kejelekan itu perlu. Untuk apa? Untuk ditinggalkan dan dijauhi. Kalau orang itu hanya tahu yang baik-baik saja, dianggap semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Akhirnya ketika datang fitnah, hilang. Dilibas. Ketika didatangkan kepada tafsir, sudah bahas tafsir mufassirun, babnya ketinggalan. Satu bab belum dibahas. Didatangkan tafsir inda Sufiyah. Oh, bagus juga ya, orang-orang Sufiyah kan pakar rohani. Konsentrasi. Baik, diajak terbang hatinya. Wah, terbang juga dia. Sesat akhirnya. Demikian. Atau tafsir menurut Khawarij. Wah, tambah tadi. Yang akhirnya kalem, megang pensil, ternyata langsung memegang AK-47. Wah, berbahaya. Khawarij. Jadi pemberontak penguasa. Ngebom sana ngebom sini. Wah, kata. Itu penting. Tapi wallahu a'lam bishawab ya ikhwah. Na'am. Yang namanya waktu itu berputar dengan cepat. Sedangkan ilmu syariat itu luas, tidak bisa dicakup meskipun dengan umur, ya kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wallahu a'lam. Kita hadapi saja apa adanya. Hadirin kalimatan bi kalimatin. Wallahu a'lam bissawab. Wa nastaghfiru lana subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu